Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi Mumpung ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Memang sudah Yang penting sama-sama suka aja. Jadi yang penting sama-sama suka, boleh bergantian ya. sini Astagfirullah. bergiliran pun juga boleh. Yang penting tidak maksa. Itu ya dulu gampang gitu. Saat dia udah punya suami. Oh, janda, apalagi janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, jadi beberapa bulan yang lalu viral di media sosial bahwa ada sekelompok lelaki yang mana dalam perkumpulan tersebut membolehkan untuk bertukar pasangan dan melakukan hubungan seksual asal suka sama suka tanpa mengambil kira status pernikahan. Tentu ini menjadi kontroversi yang sangat luas di kalangan masyarakat, tentunya di kalangan masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Dan tentu perbuatan-perbuatan semacam ini melanggar daripada syariat Islam. Oke, kita tengok terlebih dahulu seperti apa videonya. Tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, Gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. sama siapa aja boleh. Siapa saja sama siapa saja Tuker-tukeran boleh. pasangan. Pasangan intinya gitu. Ah. Makanya Kalau tidak mau Tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya kalau tidak ada mau paksaan sama gitu. Ini kalau mau, silakan. ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi Mumpung ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Memang sudah Yang penting sama-sama suka aja. Jadi yang penting sama-sama suka, boleh bergantian ya. sini Astagfirullah. bergiliran pun juga boleh. Yang penting tidak maksa. Itu ya dulu gampang gitu. Saat dia udah punya suami. Oh, janda, apalagi janda di sini. Oh iya ya, boleh. Ya nggak apa-apa di sini. Mungkin kalau misalnya ini bisa. Boleh ngaji di sini bebas. Malahan tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Oh. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Itu dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan. Dijamin. Bukan terjamin buat itu ke semuanya. Insya Allah. Kiai kayaknya ngeliatin terus suka punya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah ketemu, sama ya udah disahkan itu jadi sebagai saksinya, udah dikawinkan ya. Kalau bisa boleh gitu. Kalau di sini keutamanya itu gitu. Yang penting Boleh langsung dikikuk gitu. boleh. Kita di sini banyak, boleh ditanya di agama-agama lain. Ya, Datang kok. gitu di sini Yang bebasnya penting gitu. sama-sama suka. Sama-sama Kayak mau. kambing gitunya. Iya. Ya kambing. Boleh. Adi mau? Misalnya sekarang malam ini pakai ini, besok pakai itu. Astagfirullah. Jadi sekarang pakai ini, besok pakai itu. Astagfirullah. Nah, itu makanya. Enggak ada itu di mana-mana itu kayak gitu. Halal itu. Boleh pakai ini, pakai itu. Intinya ada izin dari kiai sendiri. Oh, intinya ada izin daripada kiai. Ya itu kalau misalnya gitu punya anak nggak apa-apa. Anaknya dan pun anak siapa nanti saling satu juga nggak apa-apa. Punya satu. Tanggung jawab lah. Gitu. Yang penting jangan terpaksa. Di sini makanya jangan takut kekurangan, ya jangan takut. Saya biayain semua. Ya, biaya Jadi buat kiai ini kehidupannya membiayai sehari-hari. dan Makanya gitu menanggung jangan takut. Kalau kebutuhan misalnya kita mau, pada kehidupan. mau, ini ibu strategi ini, bisa besok pengen yang ini boleh bu. Insya Allah dijamin. Saya saksinya nanti. Ya, Oh. itu masuk surga itu. Termasuknya di dalam kampung itu gitu. Ya. Itu masuknya jihad.
Ya. Terutama kita pengen banyak pengikut kita ini, jangan sampai putus. Nanti ketemu kita di yaumil akhir, ya. Gitu. Jadi formula kita itu betul-betul kita bisa menguasai dunia gitu tujuannya, ya. Gitu, oke. Oke, Tujuannya itu mencari masalah itu lagi, pengikut, satu ya. lagi. Gimana masalah madu? Iya, ini kebetulan juga Bapak penjual warung ini masih dalam proses pemerasan Oh iya, madunya. iya. Nanti akan dikasihkan bonus. Tambah kuat ya. Itu Ah. terutama mah itu Enak, kan ya. kalau madu mah itu sunnah Rasul. Pengobatan penyakit apapun sembuh pakai itu mah. Apalagi ini kalau misalnya kita punya produksi sendiri dengan asal bisa pun kita yang nggak bikinnya. Iya. Kita mau bikin pakai merek sendiri. Betul. Itu. Jadi Oke. sama di masalah rupiah kita. Gitu Siap. ya. Itu. Jadi pengobatan apapun di sini supaya cepat sembuh gitu. Kita mendapatkan uang yang banyak dari pasien itu, Kanjeng ya. Bagaimana dek? Boleh. Sama-sama Kalau biasa. senang, boleh bawa masuk ke kamar aja. Dari tadi ngobrol terus Iya, gitu. Astagfirullah. Silakan. Enggak. Udah disahkan sama saya, udah saya kawinkan. Udah. Biarpun itu udah bebas di sini. Enggak siapa. Udah sah. Udah dapat restu dari saya kalau namanya. Udah silakan. Udah halal. Halal untuk dia. Astagfirullah. Misalkan bosan sama dia, boleh pilih Gitu. siapa aja boleh. Wah, iyalah. Iya. Kayak nol gini. Silakan udah. Kalau bisa halal. Udah halal untuk dipegang, halal untuk disetubui. Jangan Ya dijamin. Allah. Dijamin. Nauzubillah Nanti min saksinya dzalik. saya ya. Gitu. Udah pokoknya pengikut saya sebelum itu misalnya dapat bayi ini saya duluan ya. Nanti di sananya saya yang tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Tentu ini sangat melanggar daripada aturan Islam dan telah menantang firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabuz zina." Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tak boleh apalagi melakukan. Adapun dalam video tersebut tentu ini sangat-sangat telah menantang daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abu Syaibah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bila kamu menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Aku berkata, tentu itu sungguh besar. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila kamu membunuh anakmu karena takut membuat kelaparan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berzina dengan istri tetanggamu. Maka adapun perbuatan yang ada dalam video ini termasuk di antara kategori yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sangat jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam video ini tidak hanya bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga telah mencemarkan nama baik Islam secara luas. Mereka mengenakan pakaian keislaman, mengenakan jubah, mengenakan surban, mengenakan niqab yang menutupi tubuhnya, akan tetapi perbuatannya tidak mencemirkan Islam yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar berkaitan dengan video tersebut, tetapi yang saya nak bahas dalam video kali ini, apakah tujuan daripada pernikahan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual semata atau untuk mencari ketenangan di dalam sebuah pernikahan. Nah, untuk menjawab itu semua, di video kali ini kita akan menyimak penjelasan dan ulasan daripada Ustadz Maza, dan kita akan mengambil ilmu daripada Ustadz Maza sehingga menjadi bekal kita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok videonya. Allah suruh kita kahwin dasarkan apa? Ha? Ente nak poligami? Allah suruh apa? Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan bagi diri kamu itu pasangan kamu, litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah kepadanya,
kamu sukun kepadanya, kamu condong kepadanya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia jadikan di kalangan kamu mawaddah dan rahmah, cinta dan kesian. Betul. Rumah tangga ni dia ada dua. Satu, cinta. Mawaddah ni dia ada satu unsur, dia cinta yang ada elemen seks. Kalau kita tengok satu orang perempuan, kita nak nikah, kita dari sudut seks tak teringin, tu sahaja tak boleh nikah ni. Orang kata nikah bukan kerana yang tu, tak betul. Orang kata aku ni nikah kan apa sangat, saja nak cari tukang masak. Padan dengan makcik toyam tu lah, hampir seorang kali tu. Tak payah dua serabut ramai orang masuk rumah. Sebab tu nikah itu sendiri ialah akad yang menghalalkan jima' dan mukaddimah kepada jima', persetubuhan dan mukaddimah kepada persetubuhan. Mawaddah, dia kena ada cinta, kasih yang membawa kepada hubungan seks. Warahmah, dan kesian. Rahmat ni kesian. Yang Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak kesian, dia tak dikasihan. Mai kadang-kadang umur 70 dah, suami dah 75, isteri 70, tak ada dah cerita nak cinta-cinta, tidur pun asing-asing dah. Tapi dia tak ada dah mawaddah, tapi dia ada rahmat. Hak kita duk deal hari-hari tu bukan hari-hari orang lelaki suami isteri deal seks sepanjang masa. Dia rahmah, kesian kat isteri, kesian kat suami. Bila kita tengok isteri kita kesian, bila isteri tengok suami dia kesian. Ada mawaddatan warahmah, ada rahmah. Sebab kalau tak ada dua ni, jangan menikah. Aku tu meluat kadang daripada dulu, tapi mak aku suruh menikah biar. Tak boleh. Sebab tu Nabi suruh pergi tengok. Saya kata Nabi suruh pergi tengok. An-nazarta ilaiha, kau dah tengok ke dia? Dia kata tak. Nabi idhab wanzur ilaiha, pergi dan tengok. Ada orang nak kahwin, Nabi kata tengok lagi hak pasangan tu. Tak tengok apa Nabi? Nabi tepi dan tengok. Kerana pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Tengok dia, berkenan baru menikah. Ni kononnya bercinta secara Islam, tak pernah tengok. Siapa apa? Elok pada mata pak, eloklah pada saya. Mana boleh? Pak dia 75, 65 pun elok lagi. Dia baru 25. Saya kata dia balik, pak dia balik 45. Dia 25. Pak mana? Ni pasal pak main makcik ni. Hang kata elok pada mata pak, pada mata pak tak sangka dah elok tu ni. Pak dia 75. Pak dah boleh 45. Saya elok, saya tak sangka. Sebab tu yuzhab manzur ilaiha. Baik, itulah penjelasan daripada Ustaz Maza bahwa tujuan dari pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat hubungan seksual semata, melainkan untuk mencari ketenangan di dalam sebuah pernikahan sehingga timbul kasih sayang dan rahmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan, begitu juga sebaliknya, dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tentram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan. Dan sebagai wujud rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah yang harus dijaga dan ditunjukkan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula. Maka sangat jelas bahwa tujuan dari pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual semata, melainkan untuk mencari ketenangan,
untuk mencari keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat video tadi bahwa bertukar pasangan ini sejatinya adalah perbuatan yang sangat bertentangan daripada ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas melarang, la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan. Maka berkaitan dengan tukar pasangan ini adalah perbuatan zina, perbuatan maksiat yang saling diketahui oleh satu dengan yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terjaga daripada maksiat, daripada zina, daripada fitnah dunia, sehingga kita terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita oleh Allah semua dijadikan hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang ridai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.